Jadi sering ucapin salam ini penting. Karena kita masih ada satu tradisi teman-teman harus kita ubah di Indonesia. Kita nggak salam kecuali pada orang yang kita kenal saja. Ini salah ini. Karena salam itu kenal dengan tidak kenal. Begitulah sabda Nabi SAW. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Pada saat seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu islamin khair? Wahai utusan Allah, amalan apa dalam Islam yang baik sekali? Setelah kewajiban, apa saja? Kira-kira yang paling banyak pahalanya, paling dicintai oleh Allah. Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, memberi makan orang. Jangan selalu mau ditraktir saja, traktir orang juga. Jangan selalu maunya tetangga antar makanan, kita tidak pernah antar ke orang. Gitu kan? Ya, itu bakhil. Kemudian juga ya, mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal, kata Nabi SAW. Dia tidak kenal pun sama. Jamin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapin dan lengkap. Assalamualaikum 10 pahalanya. Warahmatullah 10. Wabarakatuh 10. Ini kalau tulis ASS. Apa itu? As gitu. Ya akhir. Assalamualaikum. Ucapin sana. Assalam artinya semoga keselamatan dunia akhirat untuk kamu. Indah sekali makna doa itu. Warahmatullah, semoga rahmat Allah. Rahmat itu nikmat terbesar, karunia diberikan padamu. Wabarakatuh, semoga selalu cukup buat kamu. Bayangkan teman-teman kalau kita sehari telepon-teleponan suami istri 10 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru dijawab, waalaikumsalam, untukmu juga keselamatan dunia akhirat, warahmatullah, dan juga kebahagiaan, karunia yang besar, wabarakatuh, dan semoga berkah. Orang tua pada anak, masuk kamar anak ucapin salam, doain dia. Masuk rumah kita biasakan ucapin salam. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang mau masuk ke rumahnya ucapin salam saja, walaupun buat diri dia sendiri. Syaitan di sekitar rumahnya akan berkata pada teman-temannya, gak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam depan pintu buat diri sendiri itu jadi tameng buat setan masuk. Jadi nggak benar tuh sinetron setan bisa tembus tembok, tembus pintu, dusta besar. Nggak ada itu. Karena Nabi SAW mengatakan syaitan tidak akan bisa membuka kendi yang ditutup oleh pemiliknya dan pintu yang ditutup oleh pemiliknya. Nggak bisa setan tembus itu. Nggak benar semua itu kan itu perusak akidah. Maka harus kita pahami. Jadi salam sangat besar manfaatnya, pahalanya besar dan harus disebarkan. Gitu kan. Dan ini juga kepada orang yang kenal dan tidak kenal. Kita kasih contoh misal, pada saat misalnya saya tinggal di komplek ini, saya ingin ke masjid misalnya. Baru tinggal, kemudian lewat depan tetangga, saya belum kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senyum, dapat 2 pahala di sini, pahala salam dan pahala senyumnya. Gitu kan? Baik, mungkin bapak itu belum kenal saya, tapi dia akan jawab waalaikumsalam kata seorang muslim. Kalau yang sebentar lagi sore atau besok saya salam lagi, sudah berbeda. Ada kedekatan hati karena sudah mulai salam lagi. Mungkin sudah bukan mustahil lagi sudah saling menyapa pada saat itu. Karena sudah ada salam 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau eksklusif, lewat tetangga ada di sebelah, pintu kaca pun tidak dibuka. Buka kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegur sapa kepada tetangga. Kenal mereka gitu kan. Itu harusnya dilakukan. Atau teman-teman lagi memberikan sesuatu pada orang miskin di lampu merah. Buka jendelanya. Pernah ada seseorang yang kerja maksudnya bersama kami lah, membawa mobil di rumah, gitu kan. Dia kalau ada orang miskin, saya bilang suruh kasih uang. Dibuka sama dia jendela sedikit, tangannya gini. Ya akhi, buka jendela, buka. Berhenti dulu, buka jendela. Kasih orang itu uang, senyum sama dia, lihat mukanya. Gimana caranya tuh? Luar biasa. Belum jadi orang kaya sudah begini gimana? Bagaimana kalau jadi orang kaya? Orang miskin itu subhanallah kalau kita kasih dan kita sambil lihat ke mukanya, kasih ke tangannya, gembiranya luar biasa gitu. Saya pernah berjalan sama seorang teman saya, kebetulan namanya dia Khalid juga, tapi orang Saudi, orang Madinah. Kami bersahabat, beliau asli orang Madinah. Satu waktu saya ada urusan di kantor kampus waktu itu di Madinah, sama-sama menuju ke fakultas kami. Pas jalan lagi ngobrol-ngobrol berdua, rupanya ada mobil sampah. Saya betul-betul ambil pelajaran subhanallah. Mobil saya nggak pernah berpikir itu. Dia hanya melakukan ada mobil sampah dan sampahnya lagi banyak numpuk. Di situ ada orang Bangladesh, saudara kita orang Muslim dari sana. Itu bajunya kotor, saking capeknya tidur di atas sampah itu. Di dalam mobil sampah. Itu pas kami sudah mau masuk ke materi kuliah gitu kan. Terus dia berhenti, dia bilang sebentar Khalid, sebentar. Ya, berhenti, saya pikir dia mau apa. Dia masuk itu lalu dia tegur, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dipanggil sama dia. Sampai bangun orang itu.
Itu dalam kondisi orang itu penuh dengan sampah badannya, bajunya kotor, tangannya kotor. Salaman, dia salaman sama dia. Dia salaman sama dia. Setelah dia salaman, jalan. Terus dia tidak bicara apa-apa, cuma saya ambil pelajaran, subhanallah. Apa maksudnya orang ini? Paling tidak kalau kita bersangka baik adalah orang ini pasti ingin menghilangkan sifat sombongnya dengan salaman begitu. Masukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Dan itu satu hal yang positif. Saya juga ambil pelajaran, ternyata sangat menggembirakan bagi orang-orang yang susah tuh kalau kita bukan cuma sekedar kasih ya. Karena salah satu yang membatalkan sedekah kita teman-teman kalau diikuti dengan man wal adha. Dengan ucapan kalimat yang tidak baik dan juga ketidaksopan. Misal ada orang minta lempar ke dia, ini ambil. Nggak boleh. Karena sebenarnya kalau kita sedekah, secara materi dia dapat keuntungan, secara pahala kita dapat keuntungan. Makanya para salafus saleh itu kalau sedang ada orang miskin bawa sedekahnya, pada saat bubar mereka mengatakan, sungguh orang-orang ini pergi membawa pahala-pahalaku, sedekahku ketimbangan amal tanpa diupah sedikit pun. Karena dia pakai beli roti, pakai beli makanan selesai. Tapi kita nilainya itu akan ada di hari kiamat. Tanpa mereka dari mana kita bisa dapat pahala sedekah? Harus berpikiran begitu. Makanya sebagian salaf mengatakan, siapa yang tidak menganggap dirinya lebih butuh daripada penerima sedekah itu, maka dia telah menghancurkan sedekahnya. Mestinya kita merasa kita lebih butuh daripada orang miskin itu. Seperti itulah. Ya. Itu yang dimaksud dalam poin ini. Jadi sebarkan salam kepada orang kenal dan tidak dikenal. Jangan eksklusif.